I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Is that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you with infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna be down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, I just wanna know now, too numb. Crying getting old, hope you freed your soul, I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Halo semuanya, balik lagi ke channelku Florentina. So, ya kamu juga pastinya udah ngeliatin klip-klip yang tadi aku tayangin sebelumnya. Jadi aku paksa suamiku dan Kayo yang sebenarnya nggak bisa dipaksa tapi cuma pasrah jadi model di video YouTubeku. Biasanya sih aku nggak mau ya terlalu memampangi atau terpampang jelas gitu kan suami dan anakku gitu di internet. Biasanya aku ngindarin sih, cuma kali ini ya kalau cuma sebentar-sebentar kita bikin pengecualian. Ya dengan adanya klip itu aku sih nggak nyaranin kalau misalnya suami bule kamu atau suami kamu generally itu dijadiin pembantu atau babysitter, enggak. Jadi kayak sebagai ibu kita kan ada kalanya butuh istirahat atau cuma mau break. Jadi kayak suami atau partner kamu itu tuh harus siap sedia gitu loh untuk bantuin kamu dalam beberapa hal di rumah tangga atau di dalam kehidupan kamu sehari-hari gitu. Jadi ada saatnya kamu butuh istirahat dari Kayo bahkan atau dari pekerjaan rumah seperti itu. Jadi tuh kayak klip sebelumnya itu kayak cuma buat contoh aja sih, dimana sebenarnya suami itu bisa jadi suportif ke istri dalam hal pembantuan rumah tangga gitu. Tapi kenapa sih kayak gitu? Karena kalau saya hidup di Jerman itu biaya pembantu atau biaya neni itu mahal banget. 1 jam neni misalnya itu at least bisa bayar 15 euro atau sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah 1 jam loh ya. Jadi nggak bisa dibandingin kehidupan sini sama kehidupan Indonesia. Untuk nyewa pembantu pun itu aku tipikal yang
sebenarnya kurang suka ada orang asing masuk ke rumah terus kayak ngeliat-ngeliat gitu ya. Nggak parno bakal dicuri juga sih, well itu salah satunya, tapi lebih ke gimana ya, aku tuh lebih ke nggak percaya kalau misalnya orang yang beresin rumahku gitu, jangan kan orang lain yang bener aku nggak tahu gitu. Suamiku aja misalnya kalau mau beres tuh aku tuh suka ngeliat nggak genah gitu loh kasar, jadi kayak ada aja misalnya ini masih ada kotor dikit, rasanya tuh semuanya pengen aku yang ngerjain. Tapi pada akhirnya aku tuh tahu bahwa aku itu punya batasan atau aku juga punya limit, aku juga bisa capek, dan kalau udah capek dan gak ada yang bantuin nanti stres. Nah itu jadi harus dikomunikasikan ke suami kamu. Ya, balik lagi, jadi gimana sih caranya itu suami bisa suportif ke istrinya, terlepas dari suami kamu itu suami bule apa enggak. Soalnya ya yang tadi buat judul aja sih, jadi kayak biar rame aja gitu. Nah, jadi ciri-cirinya adalah sigap membantu istri kayak suamiku. Jadi kayak ada kalanya seperti aku bilang, istrinya itu butuh waktu untuk sendiri. Terus ada juga pas awal-awal misalnya masalah aku sama suamiku adalah aku ngerasa dia itu gak bantu aku banyak, tapi ternyata masalahnya itu bukan karena dia gak mau bantu, tapi dia lebih ke bingung sebenarnya, loh aku bisa bantu apa gitu kan, karena aku tuh udah sibuk banget sama anak bayi gitu kan, aku harus nyusuin, aku harus mandiin, aku harus ganti popoknya segala macem, terus rumah gak keurus, terus dia juga bingung gimana sebenarnya gitu. Dan pada saat itu aku pernah berantem sama dia. Jadi ini kayak bongkar rahasia sedikit gitu. Aku pernah berantem sama suamiku cuma gara-gara aku kepengen banget makan nasi goreng, aku nggak ada waktu buat bikin nasi goreng, terus dia dengan baik hatinya bikinin aku nasi goreng, terus nasi gorengnya jadi kayak bubur dikasih kecap sama saus ABC gitu, jadi kayak rasa super bubur gitu kan. Terus aku yang kayak marah-marah sendiri, jadi kayak jengkel gitu kan, aduh ini nggak bisa dibandingin, padahal kan kayak yang dia kan udah ngasih yang terbaik gitu loh sebenarnya. Cuma ya namanya juga ibu-ibu kecapean jadinya rempes gitu. Terus sigap membantu istri itu dalam hal apa, yang kayak tadi aku tunjukin di video aku. Jadi kayak suami aku itu mungkin dia nggak bisa bantu banyak dalam hal ngurusin kayu. Jadi kayak hal ngurusin kayu itu kan bukan cuma masalah popok, tapi kayak nyusuin. Tentunya suami kalian nggak bisa nyusuin ya kan. Terus satu lagi misalnya kayak bantuin bersihin rumah, itu kan gak harus perempuan gitu, dia juga bisa ngikutin ya kan. Terus main sama kayu juga bisa, seperti itu. Terus apalagi ya, coba nih aku list. Jadi pekerjaan rumah yang biasa atau bisa suami bantuin, terlepas dari misalnya harus riset lebih penting, kayak misalnya ibu itu kan harus riset juga nih anaknya makan apa, terus masalah menu MPASI segala macem. Suamiku tuh nggak tahu sama sekali soal begituan, which is okay gitu kan, dia bisa handle hal-hal yang lain, termasuk sebagai pencari nafkah utama. Itu penting banget. Terus ya pekerjaan rumah yang sebenarnya dia bisa kerjain pada saat weekend, ketika aku juga kepengen butuh waktu me time, especially buat bikin video ini misalnya gitu. Jadi pekerjaan rumah nih aku absen ya, ngosek WC, nyuci baju, terus nyapu, terus ngepel, terus nyetrika, terus mandiin anak, gantiin popok, main bareng, banyak kan. Jadi para suami itu juga harus bisa bantu-bantu istrinya, walaupun jangan sampai kamu para suami ngerasa udah melakukan semuanya cuma gara-gara kamu bisa cari duit. Wanita zaman gini kalau nggak punya anak, kalau cuma masalah cari duit doang mah kecil, gampang gitu loh. Jadi namanya berumah tangga atau misalnya apalagi udah punya anak, semuanya itu harus dikerjain bareng-bareng. Seperti itu. Terus yang kedua, suami suportif itu adalah ngasih me time ke istrinya. Jadi terlepas dari apakah dia bisa bantuin pekerjaan rumah, atau mungkin dia saking malesnya, atau mungkin saking banyak uangnya gitu loh, daripada dia yang nyapu sama ngosek WC, jadi dia bayarin pembantu, which is fine in the end gitu kan. Sebagai istri kamu butuh me time. Nah jadi kalau dengan ciri suami suportif lainnya itu adalah dia ngasih kamu me time. Kayak misalnya sekarang ini aku lagi bikin video, suamiku lagi jalan-jalan sama Kayo kayak gitu. Jadi yaudah, kamu mau bikin video, mau ngedit video, terserah, aku yang jagain Kayo, lebih ke situ sih. Terus yang terakhir, yang ketiga, adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi pada saat baru-baru punya anak pun tuh kayak yang gimana ya, banyak banget sebenarnya masalah-masalah kecil, walaupun dicurhatin itu nggak bisa selesai masalahnya gitu. Misalnya masalahnya kayak apa ya, Kayo rewel somehow, terus habis itu dia nya warna hijau terus bau, terus kayak
aduh kenapa nih anak gitu kan. Terus sebagai ibu aku tuh kayak parno sendiri gitu, walaupun sebenarnya suamiku juga nggak tahu. Walau kalau seandainya aku cerita sama suamiku, loh kenapa kayunya hijau lah, emangnya gue dokter, dia kan pasti kayak gitu mikirnya. Cuma kan at least cerita keluh kesah jangan dipendem sendiri, karena urusan anak kamu juga urusan suamimu. Pokoknya aku juga cuma mau highlight kalau seandainya suami itu tugasnya nggak cuma buat nyari nafkah doang, kayak gitu. Cuma terus kayak beberapa masalah lain seperti masalah perasaan-perasaan yang aneh-aneh yang aku udah pernah ceritain sebelumnya dalam vlogku. Jadi kayak perasaan-perasaan kayak gitu bisa jadi misalnya aku kena baby blues, tapi aku nggak tahu, atau depresi ringan aku nggak ngerti lagi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kalau misalnya kamu hadapin sebagai ibu baru, at least kamu cerita aja sama suamimu. Mungkin suamimu nggak bisa bantu banyak, tapi cerita itu dapat meringankan beban perasaan dan mentalmu sebagai ibu baru dan sebagai seorang istri, seperti itu. Terus bonus adalah ciri suami suportif itu ya dia pengertian kalau seandainya jatahnya dia itu berkurang. Lebih ke situ sih, karena ya gimana ya, aku ngerasa kasihan sih kadang ngelihatnya. Misalnya kayak jatah itu bukan dalam hal-hal yang berbau dengan tempat tidur, tapi kadang-kadang jatah itu kayak cuma biasanya kalau misalnya sebelum punya anak spend time waktu bareng sama dia banyak, at least cuma sekedar cuddle atau duduk bareng sambil baca atau nonton TV, terus nggak ada gangguan gitu kan. Itu tuh udah nggak ada lagi kalau misalnya anaknya masih bayi. Mungkin nanti beberapa tahun mendatang kalau anaknya udah gedean dikit, tapi kayaknya kalau beberapa tahun mendatang ada gangguan lain, kayaknya kita bakal bikin adiknya kayu gitu. Tapi ya itu maksudnya suami itu harus pengertian gitu, karena sebenarnya hal-hal tersebut itu bukannya istri jahat sama suami, tapi memang kondisi yang mengharuskan seperti itu. So, sekian video singkat dari aku. Semoga kamu enjoy tadi ngeliatin suamiku sama misalnya kayu lagi main atau segala macem. Gak penting banget sih, ya cuma contoh aja lah. Bosen gak sih kadang-kadang kalau ngeliatin mukaku terus ya kan? Jadi ya ada mereka gitu. Oke deh, semoga membantu, terhibur. Terus jangan lupa di subscribe, like, di share juga videonya sama teman-teman kamu. Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih ya udah nonton, bye bye.